Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue juga udah sampai ke session 25 ya dari kelanjutan Battle Trog The Heaven ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah jiwa asli dari bocah gemuk ini keluar dari tubuhnya, Cheyenne tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saja. Saat ini, jiwa dari klan Chimmy mengendalikan tubuh bocah gemuk ini. Dia melesat menuju tubuh asli Cheyenne yang sedang duduk dan memejamkan matanya. Melihat ini, Cheyenne pun lalu berkata, "Sialan, serangan seperti ini memang bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Cheyenne. Jika tubuh asli Cheyenne ini terluka, maka perebutan tubuh ini pun akan berhenti." Jiwa dari klan Chimmy yang jelas sangat menyadari akan hal itu. Jadi tubuh asli Cheyenne ini harus dimusnahkan sebelum Cheyenne bisa mengancamnya dalam posisi merebut tubuh ini. Jika hal ini terjadi, maka Cheyenne tidak akan bisa lagi bersaing dengannya untuk memperebutkan tubuh fisik bocah gemuk ini. Sekarang, klon dewa asli juga berada di depan Cheyenne. Meskipun klon dewa asli ini memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat, dia memiliki titik lemah dalam menghadapi kekuatan jiwa. Jika saja Cheyenne menggunakan teknik pembentukan kehidupan dan bergabung menjadi satu, tentu saja ini akan menjadi masalah besar. Namun sekarang tubuh asli Cheyenne sedang menutup matanya dan jiwanya sedang berebut dengan klan Chimmy untuk mendapatkan tubuh bocah gemuk ini. Secara alami, tidak mungkin untuk bisa memulai teknik pembentukan kehidupan dengan klon dewa asli pada saat ini. "Senior gadis bayangan, bisakah Anda melindungiku sekali lagi?" ucap dari Cheyenne melalui kekuatan jiwanya. "Peluru penghilang jiwaku tidak bisa bekerja pada target yang sama untuk waktu yang singkat. Namun, aku masih memiliki peluru pelindung yang bisa membantumu tetap aman dan sehat saja. Ini akan menjadi serangan terakhirku untuk bisa membantumu," ucap dari gadis bayangan itu. "Kalau begitu tidak apa-apa. Terima kasih senior sebelumnya," ucap dari Cheyenne. Apapun yang dilakukan oleh gadis bayangan ini, Cheyenne hanya bisa mengandalkannya saja kali ini. Selama Cheyenne bisa menempati tubuh bocah gemuk ini sebanyak 50% saja, maka dia bisa bersaing dengan jiwa klan Chimmy untuk mengendalikan tubuh ini. Dan tidak mungkin jiwa dari klan Chimmy ini bisa menyerang tubuh asli Cheyenne lagi. Namun jelas menguasai tubuh sebanyak 50% ini bukanlah tugas yang mudah. Dan ini membutuhkan waktu yang lumayan banyak. Pada saat ini, jiwa klan Chimmy yang mengendalikan jutaan jiwa sedang melesat ke arah tubuh asli Cheyenne dan juga klon dewa asli. Saat melihat bahwa jutaan jiwa ini akan menyerang tubuh Cheyenne, klon dewa asli juga sudah siap untuk bertempur. Meskipun masih ada gadis bayangan, Cheyenne masih tidak berani gegabah di dalam pertarungan seperti ini. Kekuatan jutaan jiwa pun lalu mendekat. Cahaya keemasan perlahan muncul di atas kepala Cheyenne. Dan kemudian cahaya keemasan itu membentuk perisai pelindung untuk melindungi Cheyenne. Wuss, pring, buar. Pada saat jutaan jiwa ini menabrak perisai pelindung emas Cheyenne, jiwa-jiwa yang tidak terhitung jumlahnya ini meledak dengan raungan yang sangat melengking yang mengganggu pendengaran. Mereka semua dengan panik menyerang perisai pelindung Cheyenne. Cheyenne sedikit gugup melihat itu. Bagaimanapun, jiwa-jiwa ini begitu menakutkan. Sekali diserang olehnya, baik klon dewa asli dan juga tubuh asli Cheyenne pasti akan terluka. Dan Cheyenne hanya bisa melihat dengan gugup saat menyaksikan perisai pelindung emas yang tampaknya lemah ini diserang oleh jutaan jiwa yang meraung ke arahnya. Namun, tampaknya kekuatan dari perisai emas ini benar-benar di luar imajinasinya. Perlindungan perisai emas ini benar-benar masih utuh di bawah serangan jutaan jiwa seperti itu. Jelas, gadis bayangan itu tidak menyombongkan dirinya. Karena dia hanya mengatakan bahwa dia hanya dapat melindungi Cheyenne untuk waktu yang tidak terlalu lama saja.
Aku pasti akan memecahkan perisai itu, ucap dari klan Jimmy yang sedang menguasai tubuh bocah gemuk itu. Saat pikirannya bergerak dan jiwanya yang tidak terhitung jumlahnya menyapu ke arah tubuh Xiaoyan lagi, dan jiwa-jiwa ini terus menyerangnya dengan sangat ganas. Mereka semua mencoba untuk menghancurkan pelindung Xiaoyan sekarang. Tetapi kekuatan pertahanannya juga begitu menakjubkan dan membuat Xiaoyan merasa takjub. 40%, 44%, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan masih berusaha untuk merebut tubuh bocah gemuk ini. Selama sudah mendekati 50%, maka Xiaoyan akan mampu bersaing dengan jiwa klan Jimmy untuk menguasai tubuh bocah gemuk ini. Jiwa klan Jimmy segera kembali dan masuk ke dalam pikiran domain di dalam tubuh bocah gemuk ini. Karena kekuatan perebutan Xiaoyan juga sudah meningkat terlalu cepat. Sehingga dia merasa ketakutan atau khawatir Xiaoyan akan benar-benar menguasai tubuh bocah gemuk ini. Dia pun segera menstabilkan pikirannya kembali dan memblokir perebutan tubuh akan Xiaoyan ini. Dan perebutan tubuh Xiaoyan pun menjadi lebih lambat lagi sekarang. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa untuk menghancurkan tubuhku ini? Kenapa aku tidak bisa mencobanya lagi? Mungkinkah kamu akan berhasil untuk menghancurkan tubuhku ini? Ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan membujuk jiwa klan Jimmy untuk terus menyerang tubuh Xiaoyan lagi. Karena dengan perisai pelindung yang diberikan oleh gadis bayangan, Xiaoyan menjadi sangat percaya diri sekarang. Ini adalah sebuah trik agar si jiwa klan Jimmy ini tidak fokus terhadap perebutan jiwanya, tetapi fokus untuk menghajar tubuh asli Xiaoyan. Karena Xiaoyan tahu perisai emas yang dibuat oleh gadis bayangan itu sangatlah kuat. Begitu jiwa klan Jimmy mengendalikan tubuh fisik bocah gemuk ini untuk menyerang, maka itu akan menjadi titik lemahnya di dalam perebutan di dalam perebutan tubuhnya. Xiaoyan bisa dengan cepat memperluas penguasaan tubuhnya saat klan Jimmy ini tidak fokus terhadap perebutannya. Hei, tentu saja tubuh ini adalah milikku. Tubuh dewa asli juga milikku. Semuanya adalah milikku. Aku juga akan mengambil tubuhmu setelah selesai, ucap dari jiwa klan Jimmy yang ada di dalam bocah gemuk itu. Pada saat ini, dia hanya bisa masuk pada domain tubuh bocah gemuk saja. Sehingga kecepatan penguasaan Xiaoyan akan menjadi lebih lambat karena dia fokus lagi untuk memperebutkan tubuh itu. Namun, Xiaoyan masih mengandalkan kekuatan domain yang diberikan kepadanya dari Dewa Jahat. Ketika penguasaan Xiaoyan telah mencapai 48%, Xiaoyan pasti akan segera memiliki penguasaan atau sebanyak sama saja dengan 50%. Setelah setengahnya ditepati oleh Xiaoyan, maka Xiaoyan akan benar-benar memiliki pijakan yang sama dengan jiwa klan Jimmy pada tubuh ini. Siapapun yang bisa menempati penguasaan sebanyak 51% saja, maka dia bisa menekan lawannya dan kemudian mengendalikan tubuh bocah gemuk ini secara mutlak. Sementara itu, meskipun tubuh utama Xiaoyan ini masih menutup matanya, ada perubahan yang terjadi di sekitarannya sekarang. Pandangan klon dewa asli saat ini sama sekali tidak terhalang oleh kabut tebal di sekitaran mereka setelah sepenuhnya menghilang. Saat ini, dia telah berubah menjadi lautan hitam yang bergejolak di bawah mereka. Dan ada suara mendengung di sekitarannya. Xiaoyan merasa sedikit aneh. Tetapi perubahan yang muncul ini jelas bukan perubahan yang biasa. Xiaoyan khawatir perubahan ini memiliki hubungan erat dengan pertempuran dia dengan kaisar pemakan jiwa. Mungkinkah ini semua adalah ulah dari jiwa kaisar pemakan jiwa? Gumam dari Xiaoyan. Karena ketika jiwa bocah gemuk sang kaisar pemakan jiwa ini terusir dari tubuh aslinya, Xiaoyan dan juga jiwa dari klan Jimmy ini tiba-tiba menghilang dengan sangat cepat. Dan ketika jiwanya tidak ditemukan, Xiaoyan merasa bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang sangat serius yang dia lakukan saat itu. Meskipun itu hanyalah jiwa, dia mungkin sudah merencanakan sebuah rencana yang buruk. Karena pada saat ini, kabut tebal di sekitaran mereka benar-benar menghilang dan berubah menjadi lautan hitam.
Dan mungkin saja ini dilakukan oleh jiwa dari bocah gemuk ini atau si kaisar pemakan jiwa. Mungkin ini adalah ulahnya, dan benar saja tebakan Xiaoyan ini. Ini memang ulah dari kaisar pemakan jiwa yang merubah kabut tebal menjadi lautan hitam. Meskipun lautan hitam ini bergelombang, Xiaoyan bisa merasakan bahwa hembusan angin ini pasti bukan berasal dari lautan hitam itu. Tampaknya sesuatu yang besar sedang mendekat ke arah mereka. Firasat buruk semacam ini menjadi semakin kuat. Aku khawatir akan terjadi sesuatu. Sepertinya aku harus segera merebut tubuh bocah ini secepat mungkin, ucap dari Xiaoyan. Pada saat ini, penguasaan Xiaoyan telah mencapai 50% dan keduanya masih tidak mau menyerah. Jangan pikir kamu bisa akan menang melawanku saat ini, ucap dari jiwa klan Cimi. Akulah yang akan mendapatkan tubuh ini, jawab dari Xiaoyan. Akulah yang terlebih dahulu menempati tubuh ini dibandingkan dengan kamu. Jadi, aku harusnya bisa mendapatkannya, ucap dari jiwa klan Cimi yang terlihat marah. Dunia ini memang sangat kejam, tetapi bodohnya jika kamu berbicara tentang sebuah aturan dalam ketiadaan atau keadilan. Karena yang kuat akan tetap hidup, yang mati pasti adalah orang yang lemah. Jika bukan karena aku lebih kuat darimu, jadi tubuh ini pasti akan menjadi milikku. Baiklah, aku akui kamu memang lebih kuat dariku dalam kekuatan untuk merebut tubuh. Tetapi untuk hari ini, aku sudah siap untuk menang, ucap dari jiwa klan Cimi. Keduanya masih sama-sama percaya diri kepada diri mereka sendiri. Xiaoyan tidak berbicara omong kosong dengannya lagi secara terus-menerus. Karena Xiaoyan perlu berkonsentrasi untuk meningkatkan kekuatan perebutan tubuh ini. Dan akhirnya setelah beberapa saat, penguasaan Xiaoyan telah mencapai 51%. Ketika ini terjadi, maka jiwa dari klan Cimi akhirnya tidak akan bisa untuk mengendalikan tubuh ini lagi. Di sisi lain, Xiaoyan untuk sementara waktu ini hanya bisa langsung mengendalikan tubuhnya saja. Saat ini, tubuh bocah gemuk itu tiba-tiba membuka matanya. Terlihat bahwa tatapan matanya ini adalah tatapan mata milik Xiaoyan saat ini. Namun, penguasaan ini masih jauh dari cukup jika Xiaoyan ingin benar-benar menggunakan tubuh ini. Karena Xiaoyan harus benar-benar bisa mengusir jiwa dari klan Cimi di tubuh bocah gemuk ini. Lalu, jiwa dari klan Cimi ini mengeluarkan raungan marah. Tetapi Xiaoyan tidak peduli seberapa marahnya dia. Tetap saja, dia masih jauh lebih lemah dari Xiaoyan ini. Aku ingin tahu, apakah kekuatan klan Cimi akan bisa benar-benar membuatku terlihat lemah, atau akulah yang lebih kuat dari jiwa-jiwa klan Cimi itu, ucap dari Xiaoyan dengan sangat santai. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk merebut bakat dari klan Cimi, aku pasti akan merebut kekuatan ini darimu. Dan aku akan mengajarmu sampai ke ujung dunia, ucap dari jiwa klan Cimi ini. Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit saja, meskipun dia tidak terlalu akrab dengan Si Jun. Namun, menurut tebakan Xiaoyan, setelah Si Jun menguasai tentang bakat mengerikan dari klan Cimi ini, dia mungkin menangkap satu orang dari klan Cimi dan merebut kekuatannya. Dan mungkin saja orang yang ditangkap itu adalah leluhur klan Cimi. Makanya Si Jun memiliki teknik perebutan tubuh dengan sangat baik dan lebih baik daripada anggota klan Cimi yang lainnya. Setelah Xiaoyan mendapatkan 51% dan sudah tidak ada konfrontasi lagi, meskipun jiwa dari klan Cimi ini masih berjuang, tampaknya itu hanya perjuangan yang sia-sia saja. Karena hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum jiwa itu terusir dari tubuh bocah gemuk ini. Karena jika Xiaoyan sudah mencapai 60% dalam menguasai tubuh ini, maka tidak mungkin bagi jiwa dari klan Cimi ini bisa mengendalikan tubuh bocah gemuk ini. Dan tubuh bocah gemuk ini telah mutlak menjadi milik Xiaoyan sepenuhnya ketika itu. Yang mengejutkan Xiaoyan adalah meskipun demikian, jiwa dari klan Cimi ini masih tidak menyerah dan dia masih melakukan segala upaya untuk melawan Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu merenung sejenak. Mungkinkah jiwa dari klan Cimi ini sengaja untuk menunda waktu?
Pada saat ini, Xian pun terkejut. Karena melalui perspektif klon dewa asli, Xian bisa melihat gelombang yang naik dari langit di ujung yang jauh sana. Dan alisnya tiba-tiba berdenyut. Meskipun lautan hitam di bawah itu terus bergelombang, tetapi gelombang ini terlihat sangat berbeda. Wah, memang benar bahwa aku telah meremehkanmu kali ini. Tetapi ternyata kamu juga meremehkanku, ucap dari jiwa klan Cimi sambil mencibir Xiaoyan ini. Lalu ada ombak setinggi ribuan meter, segera menutupi langit dan juga matahari. Dan energi itu tampak seperti dinding hitam yang berguling ke arah depan. Dan di sana, Xiaoyan merasakan sebuah aura yang sangat ganas. Bersiaplah untuk mati, ucap dari jiwa klan Cimi yang bergema di tubuh bocah gemuk itu. Xiaoyan kemudian melihat ada seekor naga hitam besar berkaki 1000 yang mengaum dari ombak lautan hitam itu. Dan ada sosok yang berdiri di atas kepala naga hitam itu. Auranya pun kuat, menyebar dari tubuhnya. Apakah itu adalah klonmu juga? Tanya dari Xiaoyan. Namun, kata-kata Xiaoyan ini membuat jiwa dari klan Cimi semakin marah. Saat ini, Xiaoyan sudah bisa mengendalikan klon atau si bocah gemuk pelahap jiwa ini. Dia pun langsung mengendalikan 10 juta jiwa melalui pikirannya. Semua jiwa-jiwa itu terkumpul bersama. Xiaoyan pun langsung bisa merasakan kekuatan yang datang dari 10 juta jiwa ini. Xiaoyan benar-benar sangat terkejut saat ini. Karena kekuatan ini memang berbeda dari tubuh yang dimiliki atau memiliki kekuatan sumber gas. Karena tubuh ini menguasai kekuatan jiwa ya. Dan tubuh yang bisa melahap jiwa ini benar-benar sangat aneh. Tubuh ini lebih seperti pembawa jiwa dan semua kekuatan jiwa berasal dari jiwa-jiwa yang telah ditelannya. Kekuatan yang dibentuk oleh jutaan jiwa ini benar-benar menakutkan. Hei, aku masih ada di sini. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan kekuatan dari tubuh ini, ucap dari jiwa klan Cimi yang masih ada separuhnya di tubuh bocah gemuk itu. Meskipun jiwa dari klan Cimi ini telah kehilangan kuasanya, dia masih dapat sedikit mempengaruhi Xiaoyan. Tentu saja, ini bisa membuat Xiaoyan merasa terpengaruh. Dan dia tidak sepenuhnya mengendalikan tubuh itu dengan sangat lancar. Sementara itu, naga hitam pun yang berkaki 1000 di ujung yang jauh melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi di atas lautan hitam. Dan binatang ini sudah menuju ke arah Xiaoyan dengan secepat kilat. Tujuannya juga sangat jelas, yaitu dia ingin melenyapkan tubuh asli Xiaoyan. Jika tubuh asli Xiaoyan ini terluka, maka jiwa dari klan Cimi ini akan memiliki kesempatan untuk bersaing mendapatkan tubuh bocah gemuk ini lagi. Sedangkan sementara ini, gadis bayangan juga telah kembali ke dalam labu bau bermata sembilannya setelah dia akhirnya menembakkan peluru pelindung emas terakhir untuk Xiaoyan ini. Ini memang benar-benar di luar dugaannya. Aku tidak menyangka kamu masih memiliki klon. Tetapi sudah aku bilang sebelumnya bahwa aku pasti akan mendapatkan tubuh ini, ucap dari Xiaoyan. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan benar-benar berhasil menguasai tubuh dari bocah gemuk ini? Kalau yang sering nonton live pasti udah tahu ya. Dan jangan lupa nanti live gue jam 8 karena visi juga alhamdulillah udah mulai benar lagi. Kita bisa langsung live lagi ya seperti biasa pukul 20.00 sampai mungkin ya kira-kira 20.00 WIB atau 21 WIB. Tapi biasanya sih 20.30. Nanti pasti ada notif lah untuk kalian ya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.